Di sini kita ramu diskusi-diskusi itu dan saya ingat waktu itu saya kira kita eh, mengambil satu kesimpulan Mhm. menolak Orde Baru waktu itu, Soeharto dalam Ya, hal ini. ya. Eh, kita membuat pernyataan sikap setelah Mhm. kita mengamati lama, lalu kita membagi tugas dan saya ingat betul disitulah rekan kita Desmond Desmond, Mahesa ya, ya, ketangkap ya. karena waktu itu kita sudah membuat surat dan Yang penting Soeharto ya turun gitu. dulu, Nah gitu. itu yang jadi pembicaraan kita waktu itu di Ya. kelompok Cipayung juga, Mhm. kelompok FKP itu. Ya kalau Soeharto turun, kita mau bagaimana gitu Mhm. kan? Nggak bisa Mekanisme apa begitu. yang mau dipakai Ya, ya? kita juga harus mengaturnya ke depan. Ya. Ini konyol ini. Kalau Mhm. akhirnya kita cuma berganti pemimpin yang akhirnya malah lebih parah lagi Ya. karena tidak terkontrol. Ya, ya. Semua merasa punya apa yang menjadi ketakutan kita itu akhirnya muncul kembali kan. Dan apa yang diperjuangkan kembali kemarin oleh Gus Dur dengan Mhm. saya katakan tadi difungsi ABRI, coba kita Ya, lihat sekarang apakah benar difungsi ABRI atau tidak. ya. Hampir semua Mhm. uh, institusi yang Ya, bekerja di politik itu dikuasai oleh ya. Dulu TNI dan zaman Polri. kita difungsi ya, mungkin zaman sekarang multifungsi ya. Multifungsi. Ya. Mereka sudah masuk ke ya kepala daerah, Ya, semua sudah dipegang oleh kemana-mana. mereka, ya kan? Ya. Ya kan sekarang kita tahu saya Menteri Dalam Negeri dipimpin oleh seorang jenderal polisi kan, gitu Ya, kan. Jadi ya. Kita ada di segmen menolak lupa, dan di segmen ini kita ada bersama dengan Bung Edward Tanari, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) periode 96, 98, 96-98. Pada saat itu Bung Edward di pengurus pusat, saya di pengurus cabang. Oh, Ya, di GMKI Surabaya pada saat itu. Nah, saat ini aktivitas apa saja sehari-hari? ya aktivitas sekarang ini selain masih ikut membantu di partai, Oke. ya juga Di kegiatan-kegiatan lain. Partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Ya. Selain aktivitas partai, bisnis atau apa? Ya, pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Saya Ya. kebetulan banyak membantu daerah-daerah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kisah-kisah zaman 98 dulu ya. Jadi kita penting untuk mengisahkan selalu peristiwa-peristiwa 98 agar generasi yang ya katakanlah bukan lagi adik-adik kita tapi anak-anak kita mungkin ya, yang sekarang jadi mahasiswa dan mereka menjadi aktivis, penting untuk kita selalu sharing persoalan apa yang kita perjuangkan dulu. Ya, nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan lain-lain. Waktu 96-98 dulu sebagai ketua umum GMKI, tentu banyak gejolak dan tantangan. Bagaimana waktu itu posisi GMKI di menjelang keruntuhan Orde Baru? Ya, terima kasih Bung Jo. Jadi saya mungkin boleh dikatakan ketua umum GMKI yang mendapatkan posisi yang boleh dibilang mendapatkan tuntutan yang cukup berat ya. Ada di momen itu. Karena ya? ada di momen seperti itu. Untungnya saya termasuk orang yang yang suka belajar. Yeah. Ketika saya masuk GMKI, saya sudah belajar benar-benar bagaimana sebenarnya model gerakan mahasiswa itu. Bagaimana posisi GMKI juga ketika terjadi peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Ya kan? Yeah. Nah, ketika masuk ke periode
96-98 di mana terjadi reformasi ini, saya benar-benar berusaha untuk tidak boleh dikatakan tanda kutip mengulangi kesalahan senior-senior pada waktu itu yang boleh dikatakan gagal. Gagal karena mereka tidak bersatu. Jadi waktu itu kalau baca sejarah GMKI waktu itu memang Orde Lama ke Orde Baru itu terjadi perpecahan di antara pengurus pusat GMKI dengan pengurus cabang. Padahal ada dalam satu boleh dikatakan waktu itu satu gedung. Ada di rumah yang sama. Ada rumah yang sama. Nah, waktu itu 96-98 ini terjadi. Nah, saya berusaha untuk melakukan konsolidasi dan saya kira ini satu yang saya anggap bahwa ini satu kekuatan. Sebesar apapun kita, kalau pecah itu tidak akan mungkin bisa berhasil dalam perjuangan. Nah, oleh sebab itu saya berusaha untuk melakukan konsolidasi di tingkat pengurus pusat dulu, kemudian cabang, dan bahkan melibatkan senior-senior. Nah, kita melibatkan senior-senior ini yang punya pengalaman masa lalu, sehingga teman-teman sadar bahwa ini sebuah sejarah yang bisa saja berulang. Kalau dari semua elemen-elemen kader-kader ini tidak bersatu. Nah, itu yang saya usahakan pada waktu itu. Makanya konsolidasi-konsolidasi yang kita terus lakukan itu berhasil dan pada momentum 98 itu saya kira ini satu hal yang menurut saya bersejarah. Karena seingat saya organisasi ekstra kampus yang pertama masuk ke gedung DPR RI Senayan itu dengan membawa bendera resmi pada waktu itu bersama Forkot adalah GMKI. Saya ingat waktu itu karena sebelum masuk itu kami melakukan kegiatan besar. Jadi kita mau mengenakan namanya Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, seluruh cabang se-Indonesia, yang mulanya kami tetapkan di Salatiga, Bina Dharma Salatiga. Kami ada punya satu lembaga pembinaan di sana, tempatnya ada. Nah, itu kita sudah tetapkan waktu tanggal 15 sampai 18 Mei pada waktu itu. Bina Dharma kalau di Bina Dharma. Lalu dengan koordinasi para senior, mereka katakan ini konsolidasi dibuat di sana jauh dari kegiatan masalah yang ada di Jakarta, jauh dari peristiwa politik. Ini maksudnya bagaimana? Mau melarikan diri, lepas dari tanggung jawab atau seperti apa? Lalu karena konsolidasi dengan para senior itu, akhirnya tanggal 15 malam, Sekjen waktu itu. Bulan apa itu? Tanggal 15? Bulan Mei. Tanggal 15, jadi tanggal 14 malam. Sekjen waktu itu, rekan saya Barita Simanjuntak berangkat ke Salatiga dan kita minta supaya menarik semua ke Jakarta. Jadi kami memindahkan lokasi pertemuan di Jakarta itu, dan kami mendapatkan tempat yang tidak disangka-sangka juga di daerah Tapos, Bogor. Ada Wisma Immanuel di sana, Tapos itu. Itu jalan masuk ke dalam lokasi Tapos Pak Soeharto itu. Nah, kami melakukan konsolidasi di sana. Itu tanggal 15 mulai pagi, 16 itu saya tahu teman-teman sudah berusaha untuk masuk ke Permas, masuk ke Senayan, dan akhirnya sorenya tembus. Nah, ketika masuk ke dalam, kami di sana baru satu hari 17 teman-teman bilang ini kita nggak mungkin ini kalau kita tetap di sini. Akhirnya disepakatilah kita memutus satu hari masa Rakornas itu,
dan kita putuskan masuk langsung ke gedung DPR MPR. Jadi kita berangkat dari tempat Rakornas itu, dari Tapos itu, menyewa beberapa kendaraan bus, itu langsung berarak-arakan langsung berarakan masuk ke DPR ya, DPR RI. Iya. Dan teman-teman di sana sudah banyak menyambut, teman-teman Forkot sudah ada, teman-teman dari UI sudah ada, gitu ya. Iya. Jadi di antara kelompok Cipayung mungkin GMKI yang salah satu yang pertama masuk. Ya, karena memang karena kami yang pertama melakukan konsolidasi. Iya. Nah, tapi teman-teman dari kelompok Cipayung yang lain ikut mensupport. Iya. Dan akhirnya karena waktu itu memang setiap malam kan sebenarnya setiap saat konsolidasi kita lakukan bersama kelompok Cipayung. Waktu itu sebenarnya bukan cuma lagi nama kelompok Cipayung. Kami sudah menamakan diri waktu itu FKPI. Oh ya. Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. Cipayung yang diperluas ya. Ya, Cipayung. Mereka menganggap teman-teman membuat itu Cipayung Plus. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman organisasi pemuda. Jadi seperti GAMKI, KMHDI, Gema Budi, IPNU, IPPNU. Pemuda Demokrat, itu yang kita buat pada waktu itu. Nah, sebenarnya waktu itu yang saya masih ingat situasinya, apa yang dialami oleh GMKI itu kira-kira mirip-mirip lah dengan kelompok Cipayung yang lain ya, dengan teman-teman HMI, PMKRI, GMNI, PMII. Situasinya agak mirip-mirip. Mengapa? Karena sebagian senior mereka juga pecah juga. Sebagian ada di dalam sistem, sebagian juga di luar sistem. GMKI pun seperti itu. Ya, sebagian dari senior kita banyak yang masih berada di dalam sistem. Karena itu menurut teman-teman yang non Cipayung, kita ini dianggap mereka sudah ada di gigi 3 atau 4, kita masih manasin mesin gitu kira-kira ya. Jadi kita agak lebih lambat di mata teman-teman pada saat itu untuk bergerak. Meskipun juga sebenarnya di daerah itu teman-teman sudah sangat bergerak, tetapi memang situasi dan sikap gerakan mahasiswa di tingkat nasional itu juga masih melihat situasi pada saat itu, meskipun di daerah sudah sangat bergejolak ya. Kita memang agak lambat untuk mengambil sikap secara nasional saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika senior kita yang sebagian di dalam sistem, sebagian di luar, itu konfliknya seseru apa sih waktu itu? Ya, memang ya tidak bisa dipungkiri ya. Memang sedikit habis waktu kita, energi kita untuk mempersatukan senior ini. Karena memang ada, mau dikatakan faksi juga tidak ya, tapi ada kelompok. Katakanlah tadi ada kelompok yang karena mungkin dia di birokrat, masih mengikut pemerintahan pada waktu itu. Dan ada yang kelompok di luar, apalagi yang politisi, ada yang akademisi, ada yang agamawan gitu ya. Dan itu saya katakan tadi, saya berusaha untuk mendekati mereka, meyakinkan mereka. Nah, itu butuh waktu ya? Butuh waktu. Tetapi, dan akhirnya mereka sebenarnya sepakat. Ya itu yang saya, mujizat menurut saya, karena tidak ada yang menolak. Nah, makanya ketika konsolidasi kami saya katakan tadi di daerah Tapos itu kan semua didukung oleh para senior itu. Nah, ketika kita katakan kita akan turun, ada yang salah satu kelompok yang boleh kita sangat progresif, revolusioner begitu ya, mengatakan, loh nanti yang senior itu akan marah. Saya bilang, oh tidak bang, saya katakan kenapa? Ini pertemuan ini beliau juga membantu. Saya dibantu oleh beliau, disupport oleh beliau. Dia katakan, oh dari mana? Ya adalah. Saya sudah minta izin sebelumnya dan saya pertanggungjawabkan itu. Kaget mereka. Nah itu saya katakan waktu itu kita nggak punya lagi hambatan waktu itu. Walaupun memang ada yang ya tidak mau kelihatan ya. Tetapi
waktu itu mereka tapi supportnya konkret, support konkret, dan mereka mengatakan waktu itu yang kenapa bisa mereka berubah? Nah, saya bilang waktu itu saya ketemu dengan mereka. Mereka katakan ini memang situasi bangsa kita ini perlu diselamatkan. Kita nggak bisa berpegang sudah ada kesadaran itulah. Kita nggak bisa berpegang pada satu orang, begitu. Sehingga yang kita harus selamatkan ini adalah bangsa dan negara ini ke depan. Gitu. Nanti kita elaborasi lagi soal itu setelah kita ambil jeda dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Kita masuk di segmen kedua. Kita masih ada di seputar pembahasan situasi 98. Jadi di masing-masing organisasi mungkin situasinya mirip-mirip lah ya, terutama di kalangan teman-teman sesama kelompok Cipayung saat itu ya. Situasinya yang nggak beda-beda jauh ya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, saat itu beberapa kawan-kawan terutama yang di daerah ya, teman-teman GMKI, HMI, GMNI, PMKRI, PMII, ya, kelompok-kelompok Cipayung ini merasakan bahwa karena butuh waktu untuk mengambil sikap secara nasional, maka teman-teman di daerah kemudian merasa bahwa kelompok Cipayung akhirnya tidak cukup ya untuk melakukan pergerakan. Dan karena itu banyak yang kemudian bergabung dengan teman-teman di tingkatan lokal atau tingkatan nasional. Seperti misalnya banyak juga kader-kader GMKI yang juga sekaligus adalah anggota PRD pada saat itu. Ya. Kemudian di kelompok-kelompok lokal, Forkot juga. Jadi kelompok Cipayung ini ternyata mereka masuk kemana-mana gitu. Nah, karena lagi nunggu sikap nasional ini belum datang gitu kan, karena butuh waktu, karena itu mereka nyebar di mana-mana pada saat itu. Nah, situasi GMKI pada saat itu khususnya atau kelompok Cipayung lah, kan pada saat itu kelompok Cipayung intens banget ya untuk berkoordinasi. Situasi umum pada saat itu kelompok Cipayung gimana kira-kira? Ya, memang apa namanya ya? Kelompok Cipayung waktu itu memang juga saya kira ini salah satu masa di mana kelompok Cipayung boleh dikatakan sangat solid. Ya kan, solid. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu diawali bukan pada saat reformasi ini saja, karena diawali jauh sebelum itu ya. Konflik-konflik sosial terjadi di banyak tempat. Makanya kan tadi kita membentuk namanya FKPI itu. Nah, sehingga diskusi-diskusi sering kita lakukan bersama. Baik itu kelompok bersama mahasiswa maupun dengan tokoh-tokoh LSM, kemudian para petinggi, dan banyak kita membuat semacam statement-statement ya. Bahkan kita datang ke DPR, ke setiap fraksi memberikan semacam pernyataan sikap. Apakah itu menolak atau mempertanyakan persoalan yang terjadi. Satu kebijakan tertentu. Misalnya pernah kasus di Sampang, kasus di Kalimantan, terjadi konflik sosial masyarakat ya. Nah itu tidak direspon. Apalagi yang paling besar waktu itu pembakaran gereja. Waktu itu banyak ya waktu itu. Nah Jawa Timur juga banyak. Kelompok Cipayung sudah waktu itu sudah plus. Nah itulah yang menangani waktu itu. Karena waktu itu kalau kenapa kita mengajak teman-teman yang lain? Karena kalau kita bicara soal mahasiswa saja, rasanya nggak cukup. Betul. Makanya waktu itu kita harus konsolidasi betul teman-teman. Dan akhirnya pada masa masuk ke reformasi itu sedikit GMKI diuntungkan. Diuntungkannya karena mungkin lokasi sekretariat yang berada pada pusat kota, berseberangan. Secara geografis sangat strategis. Nah akhirnya memang waktu itu kami menyepakati bahwa posko reformasi nasional itu di Salemba itu. Di Salemba itu. Sehingga sekretariat GMKI. Sehingga diskusi-diskusi sering kita lakukan di sana. Bahkan pada saat waktu itu masa puasa ya. Bahkan di tempat itu selalu kita buat buka puasa bersama. Gitu kan. Saya masih ingat teman-teman seperti
Mas Mul dulu, Mulyana Kusuma biasa kaget situ. Aduh, aku rindu dengan apa namanya kolak buka puasa gitu. Siap, Mas, silakan. Kalau setelah diskusi kolaknya sudah siap gitu kan. Nah, di sini kita ramu diskusi-diskusi itu dan saya ingat waktu itu saya kira kita mengambil satu kesimpulan menolak Orde Baru waktu itu, Soeharto dalam hal ini. Kita membuat pernyataan sikap. Setelah kita mengamati lama, lalu kita membagi tugas. Dan saya ingat betul disitulah rekan kita Desmond Mahesa ketangkap. Karena waktu itu kita sudah membuat surat pernyataan sikap dan kita menugaskan beliau untuk membawa surat ini ke Bandung untuk elemen-elemen masyarakat, elemen mahasiswa, LSM yang mendukung pernyataan ini untuk bertanda tangan. Nah, kita menugaskan beliau ke sana. Nah, yang di kota Jakarta sekitarnya kita bagi kelompok Cipayung. Nah, itu saya ingat betul dan kalau kita cek ya, Desmond mengatakan bahwa dia ditangkap di depan Salemba kan, sekretariat GMKI. Dan saya ingat memang sama almarhum rekan saya ini, beliau memang setiap pagi sering nongkrong. Karena waktu itu pergerakan boleh dikatakan reformasi gejolak yang terjadi itu kan selalu di daerah Salemba ini, di Ponegoro, menuju sampai LBH itu. Di Ponegoro ya. Nah, sekretariat itu karena ada di sudut, setiap pagi saya selalu ngopi dengan Desmond ini. Jadi saya ingat betul beliau ini. Nah, ketika kita menugaskan beliau itu, 2 hari setelah itu beliau ketangkap. Padahal setelah kita membagi tugas waktu itu, memang kami mengambil sikap untuk 3 hari tidak muncul di posko dulu itu. Tapi 2 hari setelah calling itu, down dulu. Kita calling down dulu. Nah, 2 hari setelah itu ternyata beliau sudah ketangkap. Dan akhirnya ya dengan komunikasi waktu itu saya masih ingat masih terkenal pager itu ya. Belum apa pager itu udah bunyi pager, Desmond udah ketangkap ini gimana ini kita harus konsolidasi kumpulin tapi jangan jalan sendiri-sendiri gitu kan. Harus bersama-sama karena ya waktu itu memang ya kita sudah dapat semacam apa ya guidance dari beberapa senior yang sudah punya pengalaman bahwa dalam kondisi seperti ini ya memang nggak bisa jalan sendiri. Betul. Ya gitu kan, karena ya biar bagaimanapun akan tetap diintai gitu ya. Nah kalau ada lebih dari 1 orang, masih ada yang bisa melihat kemana kawan kita yang satu ini kalau hilang kan gitu. Nah itu yang terjadi untuk saling mengingatkan teman-teman. Dan ya diskusi-diskusi kita lakukan itu ya kita ramu. Yang paling banyak sering kita diskusikan itu ya di sekitar itulah, di Salemba, LBH. Kemudian waktu itu saya ingat masih Wisma Mas Isman di Kosgoro. Karena kawan-kawan di sana juga diskusi itu. Nah di sini ya kita sering lamu sehingga kekompakan kita di kalangan pergerakan, baik itu aktivis intra, ekstra, LSM dan sebagainya itu cukup makin dekat ke 98 makin intens makin intens, konsolidasi. Bukan cuma di Cipayung tetapi diperluas lagi di FKP tadi ya. Betul. Dan itu karena waktu itu kita menilai bahwa pergerakan itu kan kerja-kerja jaringan ya. Betul. Jadi kalau kerja sendiri-sendiri ya kalau jaring laba-laba itu kecil-kecil ya. Nah kalau yang kecil-kecil ini disatukan kan lebih efektif nangkap nyamuk lah ya kira-kira begitu. Betul. Nah karena itu kita berjejaring ya. Nah waktu itu kader-kader GMKI atau katakanlah kader-kader Cipayung dalam melakukan pergerakan ada tidak misalnya laporan ke pengurus pusat ya bahwa ada kader yang mengalami aniaya, represi, atau mungkin diculik atau apa gitu ya. Teman-teman aktivis GMKI di daerah-daerah. Iya, saya kira ada karena memang setiap
kegiatan-kegiatan kita itu, waktu itu yang intens, persuratan-persuratan. Ya, Karena daerah ini juga butuh informasi, harus update. harus update. Jadi kita melakukan itu, dan yang paling cepat waktu itu kita waktu itu sudah punya pakai telepon ya. Ya, belum ada handphone. Belum ada handphone. Yang saya ingat waktu itu banyak yang telepon gantung itu. Atau wartel ya, namanya wartel. Wartel ya. Waktu itu sendiri kalau di GMK itu wartel yang paling sibuk itu adalah wartel di rumah sakit depan rumah sakit Carolus itu. Iya. Nah, setiap malam itu bisa sampai jam 1 jam 2 malam itu. Teman-teman, setelah kita diskusi, ya kita udah ke depan itu untuk menginformasikan, untuk update. Menginformasikan, dan waktu itu juga pakai fax. Jadi kesimpulan pertemuan-pertemuan kita waktu itu kita fax kalau apa. Nah, biasanya di daerah itu faxnya itu ya daerah kan tidak semua punya fasilitas. Betul. Tapi kita sudah dapat informasi kemana harus fax. Itu paling tidak ada ke kantornya senior. Di masing-masing daerah kita sudah informasikan gitu. Ada key personnya Jadi waktu itu mah benar-benar karena kalau kita sendiri tidak kompak, kita sadari betul waktu itu. Kalau sendiri kita tidak kompak, itu bisa menghambat pergerakan itu. Nah, kita sangat sadari betul itu. Kita tidak bisa sendiri-sendiri ya. Ya, di dalam pengambilan keputusan waktu itu kita pun juga sering kali mengatakan, misalnya kalau kita tidak sepakat, ya sepakat untuk tidak sepakat, gitu kan. Jadi tidak semua keputusan-keputusan yang kita ambil itu sepakat, karena ya ini menjaga kekompakan itu. Nah, banyak yang masih terus dibicarakan. Dan yang menariknya waktu itu, yang saya ingat para diplomat asing itu banyak datang berkoordinasi dengan kita untuk mencari informasi tentang situasi dan kondisi pergerakan waktu itu. Dan itu yang saya kira juga banyak membantu sebenarnya untuk komunikasi keluar. Nanti kita elaborasi lagi soal dinamika itu setelah kita ambil jeda dulu. Nah, tadi sampai isunya kepada pihak-pihak internasional, ya, itu juga ingin mengupdate situasi, dan salah satu kelompok yang didatangi adalah teman-teman pergerakan mahasiswa. Salah satunya adalah mungkin GMKI juga ya. Jadi apa sebenarnya kepentingan dunia internasional pada saat itu, setahu Bung Edward, untuk selalu minta update? Ya, saya kira sebagai sebuah negara ya yang besar ya, saya kira kepentingan mereka juga banyak ya. Apakah itu soal kepentingan ekonomi? Saya kira itu yang paling utama waktu itu, karena kita kan punya sumber daya yang besar gitu ya. Dan ya mereka mencari tahu sebenarnya seberapa serius situasi yang ada, dan apakah memang kemungkinan Soeharto yang dianggap kuat ini bisa jatuh. Saya ingat satu kali dari kelompok Cipayung Plus kita ini, FKP ini, kita diundang oleh Dubes Amerika untuk diskusi di rumah jabatan beliau, dan diskusi itu sengit. Yang luar biasa waktu itu, seorang Dubes Amerika sangat menguasai Undang-Undang Dasar 45. Iya, sangat menguasai. Dan waktu itu kan kita sudah memberi sendiri satu formula bagaimana kalau pergantian Soeharto ini. Waktu itu kita menggagas waktu itu dari kelompok FKP ini adalah Presidium Nasional. Presidium Nasional waktu itu. Mereka mengatakan, ya Dubes ini mengatakan, nah di anggaran Undang-Undang Dasar tidak ada. Dasar hukumnya. Nggak ada dasar hukumnya. Katakan, oh tidak. Memang tidak ada, tapi kalau kita mengikuti itu yang sudah direkayasa oleh beliau, ya nggak mungkin. Makanya dari sini kita membuat, karena tidak ada yang kita percaya satu orang, maka kita buat presidium. Ada dari kelompok agamawan, ada dari kelompok akademisi,
ada dari birokrasi, perwakilan dari semua elemen ya. Gitu. Sehingga mereka lah ini yang kita beri kepercayaan. Ya. Tidak ada bukan berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi inilah yang kita beri kepercayaan mengelola ini. Ya, mereka ini kita beri kepercayaan untuk melakukan pemilihan umum. Ya. Mencari pemimpin yang baru, menggantikan itu. Itu luar biasa apanya itu. Sehingga itu cukup lama kita berdebat. Itu setelah pemilu 97 atau sebelum ya? Kira-kira. Setelah itu. Setelah pemilu 97. Pemilu 97. Ini sudah masuk ke 98 ini. Iya. Nah, pada waktu itu yang saya akhirnya beliau juga bisa menerima walaupun agak susah gitu. Tapi dalam ketidakberterimaannya itu ada pertanyaan yang kira-kira mungkin masuk logika dia. Yang saya ingat sehari setelah itu, besok paginya, dari pihak kedutaan besar itu menelpon saya. Malah meminta saya membuat resume pertemuan yang kemarin. Oh gitu ya? Saya katakan, loh, kenapa harus saya gitu kan? Kenapa harus dari kami? Dia katakan, kemarin pertemuan itu luar biasa dan kami sebenarnya menikmati diskusinya. Dinamika forum sehingga lupa harus mengatakan seperti apa itu yang dia katakan, apa tuh yang presidium nasional gitu kan. Lalu kita buatkan diskusi dan akhirnya memang itu salah satu janji mereka ketika akhirnya terjadi reformasi itu kan mengundang kelompok Cipayung ini. Untuk belajar American Civil Society kan di Amerika waktu itu. Jadi kita katakan reformasi ini harus mengembalikan atau menaikkan supremasi sipil. Supremasi sipil. Waktu itu kita sudah bicara waktu itu kan, karena kalau ini kan model seperti Orde Baru ini, dia sudah sangat militaristik. Dan saya kira salah satu tuntutan reformasi waktu itu dan sampai sekarang saya kira boleh dikatakan dilupakan orang. Yang kalimat yang kita buat salah satu agenda waktu itu adalah kembalikan ABRI ke Barat. Ke Barat, ya. Cabut di fungsi ABRI. Cabut di fungsi ABRI. Dan memang itu yang saya kira pertama dilakukan oleh Gus Dur ketika beliau berkuasa kan. Nah, ini bicara soal agenda reformasi. Polisi dikembalikan lagi ke sipil. Memang kondisi agenda reformasi waktu itu kan juga jadi debatable karena banyak orang punya kepentingan. Ada yang mengatakan sebenarnya hanya 5, ada yang lebih dari 5 dan sekian. Tapi itu ada malah yang penting Soeharto turun kan begitu kan? Jadi itu ada dulu kan reformasi total, reformasi gradual gitu kan. Yang penting Soeharto turun gitu. dulu. Nah itu yang jadi pembicaraan kita waktu itu di kelompok Cipayung juga, kelompok FKP itu, ya kalau Soeharto turun, kita mau bagaimana gitu kan? Mekanisme apa yang mau dipakai? Kita juga harus mengaturnya ke depan. Ini konyol ini, kalau akhirnya kita cuma berganti pemimpin yang akhirnya malah lebih parah lagi, karena tidak terkontrol. Semua merasa punya saham, lalu kita bentrok sendiri. Kalau kita ingat dulu revolusi memakan anaknya sendiri, bisa saja reformasi memakan anaknya sendiri. Dan itu saya kira sekarang ini sudah mulai terjadi. Dulu yang saya ingat itu sempat ada perdebatan, apakah kita memilih jalan revolusi atau reformasi. Waktu itu kita bahas per definisi revolusi itu apa, dampaknya bagaimana, kemudian reformasi itu apa, dampaknya bagaimana. Sampai kemudian definisi reformasi itu dipinjam dari reformasi Protestan saat itu untuk mendefinisikan barang reformasi ini apa ini bentuknya begitu. Nah akhirnya kita secara nasional kemudian menganggap bahwa jalan revolusi itu resikonya terlalu banyak menumpahkan darah. Karena itu maka untuk meminimalisir pertumpahan darah kita mengambil jalan reformasi. Nah reformasi pada saat itu beberapa tuntutan yang masih saya ingat KKN, menolak KKN, kemudian cabut di fungsi ABRI,
cabut juga undang-undang politik ya waktu itu. Nah itulah kemudian yang menghasilkan saat reformasi ke multi partai ya karena waktu itu partai dibatasi cuma 3. Nah waktu itu sikap teman-teman atau kelompok Cipayung atau khususnya GMKI terhadap isu-isu yang kemudian digelontorkan soal KKN, soal cabut fungsi ABRI itu sudah mulai mengerucut dan isunya sama. Ya. Dulu katakanlah kita punya kesamaan, kita punya common enemy yang sama ya, musuh bersama. Nah kalau kita bandingkan dengan hari ini gerakan mahasiswa, terutama katakanlah GMKI lah kita ambil contoh ya. Dulu punya musuh bersama, sekarang kira-kira musuh mahasiswa apa ya? Atau musuh GMKI seharusnya apa? Ya, saya agak susah sekarang ini mengapa ya memberikan penilaian ya terhadap teman-teman gerakan mahasiswa sekarang. Ya. Saya bukannya antipati dengan mereka, tapi saya melihat apakah ini karena produk atau apa yang berlangsung selama reformasi ini, atau agenda reformasi ini benar-benar tidak terselesaikan dengan tuntas, sehingga ini berimbas kepada pendidikan politik bagi oleh generasi mahasiswa, generasi muda kita. Atau kita mungkin semacam mengalami disorientasi. Ya, boleh dikatakan disorientasi begitu, dan saya melihat akhirnya ada kecenderungan gerakan mahasiswa kita sekarang atau para mahasiswa kita sekarang ini terlalu pragmatis. Lebih pragmatis ya. Lebih pragmatis. Jadi mereka lebih ingin melihat hasilnya, tidak melihat proses yang berlangsung, bahwa justru proses itulah yang akan membentuk sesuatu menjadi. Nah, dulu itu waktu reformasi juga ini kan terjadi pertentangan ini, perdebatan. Kita mau buat reformasi total, potong satu generasi, atau reformasi yang gradual. Artinya, ya kita potong kepalanya, tapi yang kita perbaiki yang masih baik, kita lebih soft. Lebih soft begitu ya. Nah, ini juga kan tidak tuntas waktu itu. Dan akhirnya kan, ya itulah yang terjadi sekarang. Semua saling mengklaim gitu kan, dan tidak teratur. Akhirnya saya melihat ya salah satu, ya boleh saya katakan kembali, kalau akhirnya reformasi memakan anaknya sendiri seperti katakan revolusi itu, ya Gus Dur lah yang akhirnya pertama. Untung saja Gus Dur berhasil menuntaskan beberapa agenda itu. Pertama, mengembalikan ABRI ke barak, tentara ke barak ya. Berhasil melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sehingga membatasi masa periode presiden kan gitu ya. Kemudian berhasil juga melakukan otonomi daerah. Itu salah satu juga tuntutan waktu itu saya ingat. Yang sampai sekarang ini tidak berhasil adalah bagaimana memberantas KKN. Ya kan? Itu agenda pokok kita. Agenda pokok waktu itu. Dan ini sekarang ini kelihatan mulai makin kita mulai agak permisif. Iya, permisif. Kemudian kedua juga adalah soal demokrasi. Bagaimana kita meningkatkan taat hukum dan keadilan serta demokrasi. Dan ini dua agenda ini yang saya kira sampai saat ini masih sangat belum menjadi tanda tanya besar gitu. Karena ya itu tadi. Saya tidak tahu apakah memang ini dibajak oleh mereka yang tiba-tiba masuk menjadi reformis gadungan, kan gitu kan? Karena akhirnya kan mereka masuk mengambil alih. Banyak penumpang gelap reformasi. Penumpang gelap reformasi. Jadi tampaknya itu hanya berlangsung masa bulan madu reformasi itu hanya satu periode, 5 tahun saja. Dia seperti kembang api ya, meletus sebentar, nyala sebentar, habis itu padam. Dan akhirnya kan apa yang menjadi ketakutan kita itu akhirnya muncul kembali kan. Dan apa yang diperjuangkan kembali kemarin oleh Gus Dur dengan saya katakan tadi difungsi ABRI, coba kita lihat sekarang. Apakah benar difungsi ABRI itu tidak?
Iya. Hampir semua institusi yang bekerja di politik itu dikuasai oleh Dulu TNI. zaman kita difungsi ya, mungkin zaman sekarang multifungsi. Multifungsi. Mereka sudah masuk ke kepala daerah. Semua dipegang oleh mereka. Ya kan sekarang kita tahu Menteri Dalam Negeri dipimpin oleh seorang jenderal polisi kan. Jadi saya nggak tahu apakah ini sebuah kegagalan dari reformasi itu sendiri yang memang yang menjadi pelaku, yang akan menjadi penentu dari kebijakan-kebijakan itu mereka yang tidak pernah terlibat di dalam proses reformasi sebelumnya, gitu kan? Mungkin pada saat para aktivis dulu sedang berjuang berdarah-darah, kita tidak tahu mereka sedang ada di mana saat itu. Jadi memang banyak mengatakan bahwa mahasiswa itu dalam konteks ini seperti koboi gitu ya. Seolah-olah persoalan sudah selesai dan pergi meninggalkan begitu saja. Dianggap sudah selesai semua masalah. Sudah rampung. Padahal ini meninggalkan masalah karena perlu penataan. Ini yang waktu itu kita sempat bicarakan waktu itu di kalangan kita yang kalangan intelektual bahwa kita nggak bisa bicara reformasi tanpa menyiapkan bagaimana setelah itu. Pasca Soeharto seperti apa? Makanya waktu itu harus ada blueprint. Ada blueprintnya. Makanya waktu itu kita mendapatkan tawaran saya katakan tadi dari beberapa negara waktu itu yang ikut mengamati perkembangan politik di Indonesia, dan kita waktu itu yang beri kesempatan itu Amerika. Makanya kita belajar di sana American Civil Society. Di sana kita belajar bagaimana supremasi sipil yang bekerja di pemerintahan Amerika begitu. Nah itu yang sebenarnya tidak semua bisa diadopsi, tetapi paling tidak kelompok sipil juga harus menyiapkan diri. Karena dianggap selama ini kelompok sipil ini tidak disiplin, paling tidak siap, dan tidak bisa terorganisir baik. Nah ini yang sampai sekarang ini kelihatan di dalam model pengorganisasian. Apakah itu organisasi kampus, organisasi ekstra, intra, bahkan lembaga-lembaga yang ada hampir kelihatannya tidak ada yang menonjol dalam arti sebuah kelembagaan, tetapi biasanya pemimpinnya, siapa pemimpinnya dialah yang seolah-olah menjadi hukum dari organisasi itu Nah ini yang kelihatan sekarang. Dulu nyaris semua kita percaya ada gium bahwa yang paling tidak bisa bersikap demokratis itu adalah militer, dan sipil itulah yang bisa bersikap demokratis. Ternyata dalam perjalanan reformasi enggak juga, Justru orang-orang sipil yang punya potensi besar juga untuk bersikap tidak demokratis atau malah meruntuhkan bangunan demokrasi yang sudah kita bangun dengan berdarah-darah dulu kan. Betul. Jadi itu tercermin mungkin dengan politik elektoral kita, pemilu kita, Jadi betapa bangunan demokrasi itu kemudian menjadi semakin pudar dan agak-agak demokrasi semu lah yang kita alami sekarang. Nah nanti kita akan coba bandingkan bagaimana tuntutan kita pada saat reformasi dulu, reformasi politik terutama, dengan situasi hari ini. Apakah kita sudah berhasil menuntaskan agenda-agenda itu, atau kalau masih ada PR, kita gradasinya PR-nya itu masih banyak atau tinggal sedikit atau seperti apa? Nah nanti kita akan elaborasi itu setelah kita jeda dulu. Oke, sekarang kita coba melakukan komparasi di segmen terakhir ini. Dulu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu yang agenda kita yang paling utama lah waktu itu. Kita menolak itu. Nah, situasi hari ini kayaknya kita lebih permisif
dengan perilaku yang koruptif, dengan sikap kolusi dan fenomena nepotisme. Itu tercermin di pilkada misalnya, ya, di pemerintahan daerah melahirkan raja-raja kecil, ya, seperti itu. Nah, sikap permisif ini justru menebalkan praktek KKN kembali lagi. Ya, kita permisif dengan itu sekarang. Ya. Nah, apa kira-kira yang perlu kita lakukan dengan situasi yang sekarang? Karena ternyata kita nggak bisa move on, kan? Ya, ini memang kelihatan yang ada sekarang ini kan yang berlaku ini budaya instan ya. Dan saya kira itu karena ya boleh dikatakan sistem yang terbentuk ini pasca reformasi belum sempurna. Jadi diharapkan waktu sebenarnya pasca reformasi itu seluruh aturan-aturan regulasi yang ada itu benar-benar dibuat sehingga itulah yang mengatur. Jadi akhirnya hukumlah yang mengatur, bukan lagi politik, gitu ya, atau ekonomi. Supremasi hukum. Nah itu kan sebenarnya makanya kan salah satu tuntutan reformasi itu adalah bagaimana supremasi hukum. Hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan, dan demokrasi yang lebih terbuka. Nah, ini yang tidak berlangsung, tidak berjalan, dan akhirnya banyak mereka yang saya katakan tadi yang membajak reformasi ini masuk dengan kondisi di mana dia sudah mempunyai sesuatu, katakanlah dia sudah memiliki modal utama, dan dia menganggap ini sebuah kekuatan, ya kan? Nah, ketika itu berlangsung terus, akhirnya anak-anak atau orang di sekitarnya merasa harus ikut dengan dia, gitu kan? Karena dia menganggap ini sesuatu yang ternyata gampang begitu ya. Nah, tidak ada lagi yang mau ikut proses yang seperti dilakukan oleh para pendahulu itu. Akhirnya kematangan di dalam apakah itu berpolitik atau ke dalam dunia bisnis itu tidak ada. Mengabaikan proses. Dan kita lihat sekarang banyak yang yang gagal, baik itu di politik, di bisnis, karena mereka hanya mengandalkan benar-benar relasi KKN-nya itu. Makanya katakan ini ada KKN-nya itu tanpa memproses dirinya sendiri, bahwa dia punya tanggung jawab untuk kelanjutan ke depan. Nah ini yang saya katakan tadi, hampir pada saat ini 25 tahun bahkan sebelum menjelang 25 tahun ini, agenda reformasi yang diperjuangkan tahun 98 itu berada pada posisi titik yang paling nadir, paling bawah. Kita jadi semua kembali sekarang, ya. Semua kembali, KKN kembali, merebak, bahkan ada yang mengatakan lebih parah dari yang dulu, gitu kan? Kemudian hukum, politik, demokrasi, dan bahkan tadi saya katakan di fungsi ABRI juga kembali, walaupun kita malu-malu untuk mengatakan dalam bentuk yang lain, bentuk yang lain, begitu kan? Nah, sekarang juga boleh dikatakan otonomi daerah juga kita tidak pernah dievaluasi seperti apa sih sebenarnya, ya kan, kemajuannya, bahkan banyak yang meminta untuk terus dilakukan pemekaran, padahal sebenarnya tidak ada evaluasi. Mana evaluasi yang dilakukan terhadap mereka yang sudah dimekarkan sebelumnya? Berdampak bagi kesejahteraan. Apakah benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, atau hanya untuk orang per orang, untuk melahirkan raja-raja kecil? Kan seperti itu sekarang. Dan ini yang tidak pernah dilakukan. Dan mereka juga yang masuk ke parlemen sekarang, sorry to say, saya katakan, mereka juga yang tidak berproses dari awal. Ya kan? Saya sangat miris dari setiap penentuan atau penetapan anggota legislatif, calon anggota legislatif itu, banyak yang mengatakan, bagaimana bisa saya menjadi calon anggota legislatif, saya tidak perlu nomor urut, yang penting saya masuk, gitu kan. Artinya
dia punya satu pegangan atau satu keyakinan bahwa dia bisa masuk dengan caranya sendiri, dengan cara apapun, ketika dia diberi kesempatan. Nah, ini kan hal yang sangat miris bagi perkembangan. Itu mungkin konsekuensi dari pemilihan sistem daftar terbuka. Mungkin situasinya akan lebih berbeda ketika kita memilih untuk melakukan sistem pemilihan proporsional tertutup, karena di situ lebih adil bagi partai politik dan kader-kader partai politik, untuk adanya situasi sirkulasi elit yang sehat di dalam partai. Kalau sistem daftar terbuka kan kepentingan partai akhirnya hanya satu saja, bagaimana mendapatkan kursi tanpa peduli yang duduk di kursi itu kompeten atau tidak. Ya, itulah yang kemudian kayaknya kita harus mengevaluasi banyak hal di proses reformasi kita. Di antaranya juga dengan sistem politik kita, termasuk sistem elektoral kita, sistem pemilu kita juga. Nah, dan satu lagi Bung Jo, saya kira pendidikan politik bagi fungsi partai politiknya yang harus dilakukan. Partai politik kita sekarang mana ada yang melakukan fungsi politik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dia melakukan pendidikan politik, ya kan, agregasi politik, kemudian komunikasi politik dan sebagainya. Dan mereka sekarang mendirikan partai politik ini hanya sekedar memang untuk tujuan elektoral saja. Betul. Ya kan. Nah, ini yang perlu dibuatkan regulasi sehingga tidak perlu lagi ada ke depan ini penambahan partai politik. Jadi memang perlu ada pengetatan begitu ya. Karena itu partai ID harus diperkuat Apakah itu bukan cuma di parliamentary threshold tetapi ada mungkin satu instrumen yang dibangun sehingga benar-benar partai politik itu punya tanggung jawab yang lebih ke depan untuk perbaikan bangsa ini. Karena kalau tidak, kita akan tetap jalan di tempat seperti ini. Kapan lagi? Iya kan? Katanya dalam demokrasi yang sehat itu lembaga atau institusi, dalam hal ini adalah partai politik dia melahirkan orang kuat, seperti Republik melahirkan Trump atau Bush atau Demokrat melahirkan Obama misalnya. Betul. Atau Clinton Betul. Artinya lembaga melahirkan orang kuat. Nah, fenomena di Indonesia kan kayaknya agak kebalik orang kuat yang melahirkan lembaga. Karena itu muncul partai-partai baru. Betul. Nah, partai baru itu muncul bukan karena ada konflik ideologis yang tajam, sehingga memisahkan diri, tapi partai baru terbentuk hanya karena kalah kongres. Jadi karena kalah kongres terus kemudian pecah. Betul. Bikin partai baru lagi. Artinya tidak ada konflik ideologis dan hal-hal yang substantif. Orang mendirikan partai politik. Karena itu sudah nggak jelas lagi ini partai ideologinya apa, kan udah. Sekarang banyak partai tapi ideologinya apa sudah nggak jelas lagi karena dia terbangun hasil kalah kongres saja. Betul. Dan anehnya partai politik yang dianggap punya ideologi besar dan punya kesempatan untuk berkuasa, tetapi yang menjadi calonnya adalah orang luar yang tidak ngerti tentang ideologi partainya. Itu. Ya, gitu kan, lucu kan? Jadi apa yang mau diperjuangkan ke depan seperti itu kan gitu. Nah, ini yang memang perlu regulasi yang ketat untuk hal ini, saya kira. Nah, saya kira yang ideal sampai sekarang ini orang melihat itu seperti Amerika hanya dua. Kalau bukan Demokrat, Republik. Dan inilah yang salah satu yang menjadi contoh yang diperlihatkan. Perbedaan ideologinya jelas, warnanya jelas kan? Ketika kami diminta ke sana karena programnya itu adalah American Civil Society kita ketemu dengan mereka dan luar biasa. Kita ketemu dengan generasi muda dari Partai Republik yang mereka disiapkan, yang benar-benar mereka itu siap untuk menjadi calon legislator ke depan. Mereka masih mahasiswa loh, luar biasa gitu. Nah, ini yang mesti juga bangsa kita, negara kita ini juga mempersiapkan hal serupa itu. Orang-orang muda. Orang-orang muda. Muda tapi berisi bukan muda tapi kosong. Betul. Nah, mereka benar-benar sudah menyiapkan diri bahwa tanggung jawab politik yang mereka akan lakukan seperti ini
Dan mereka punya ideologi seperti ini. Nah, jelas sekali kan. Nah, kalau sekarang kita lihat kan hampir tidak ada perbedaan siapa yang berkuasa di Indonesia. Ya, kecuali PD Perjuangan. Nah, memang yang menjadi tantangan bagi partai-partai. Nah, ini sekaligus sebagai closing statement ya. Kira-kira situasi yang kita hadapi hari ini, apa yang harus kita lakukan dengan situasi sekarang? Ya, saya kira menurut saya harus kita kembali memperkuat civil society. Apa yang disuarakan oleh kelompok-kelompok civil society seperti Gunawan Muhammad, kemudian Butet dan para akademisi itu, saya kira itu suatu hal yang perlu menjadi perhatian bangsa ini. Gerakan moral itu ya. Yang saya masih sangat lihat kurang berhasil adalah para aktivis mahasiswa kita. Apakah itu intra maupun ekstra yang terbelah, ya kan? Belum solid. Dan itu saya katakan tadi, mereka masih terlalu pragmatis melihat. Lebih tebal gerakan politisnya daripada gerakan moralnya. Betul. Nah, ini yang saya tidak lihat kira-kira seperti apa nanti ke depan kalau ini kita tidak segera putuskan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bangsa ini ke depan. Dan kita lihat juga, saya bukan mau melihat para calon-calon yang dari setiap partai politik yang ada kan, begitu kan? Kalau kita melihat sekarang bertebaran baliho, kemudian iklan-iklan yang ada. Saya belum pernah membaca sedikit pun statement yang kira-kira bisa meyakinkan kita bahwa bicara soal gagasan kalau beliau masuk ke dalam itu benar-benar dia akan melakukan perubahan. Apakah itu untuk perbaikan nasib masyarakat kita yang makin terpuruk, ataukah bagaimana mengelola bangsa ini ke arah yang lebih baik kan gitu ya. Hanya mengandalkan orang-orang terkenal saja. Padahal di Indonesia kan terkenal sama tercemar kan beda-beda tipis ya. Dan melihat politik ini sebagai satu mata pencarian. Nah, ini yang agak parah begitu ya, karena periuk nasinya di situ. Ini yang menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan kalau tidak menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat kita ya. Dan para tokoh budayawan, agamawan, tokoh-tokoh civil society, sebenarnya kelas menengah, dan memang ini yang paling mungkin adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan kembali kelas menengah ini. Kelas menengah ini, karena perubahan itu ada di sini. Selalu. Nah, kelas menengah kita ini juga kelihatan belum terkonsolidasi dengan baik. Yang bisa kita simpulkan dari banyak hal, banyak catatan dari perbincangan kita kali ini di Menolak Lupa adalah bahwa satu hal yang sangat penting, kita ternyata belum tuntas dalam banyak hal, terutama dalam mewujudkan agenda-agenda reformasi, dan bahkan situasi sekarang seolah-olah kita kembali lagi ke dalam situasi yang masih berkubang dengan persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru itu adalah agenda utama 25 tahun yang lalu. Dan hari ini kita masih berada di titik yang sama, artinya kita going nowhere, kita belum melaju ke titik manapun, belum ada kemajuan. Dan karena itu PR kita bersama, terutama bagi para aktivis mahasiswa hari ini, adalah mengusung kembali persoalan-persoalan kebangsaan kita yang carut marut dan hari ini belum sempat kita tuntaskan. Dan itu adalah pekerjaan rumah kita bersama untuk kembali menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian segmen Menolak Lupa, kita jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.